Selamat pagi Burus dan teman-teman. Saya Sawa Elizabeth, NRP 1613 018 013. Saya Sinar Lim, NRP 1613 018 010. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran. Pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Nah, dari pengertian tersebut sudah sangat jelas bahwa alat permainan edukatif sengaja dirancang untuk anak usia dini dengan tujuan adanya alat permainan edukatif tersebut dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya adalah ciri-ciri alat permainan edukatif. Yang pertama, ditujukan untuk anak usia dini. Maksudnya di sini adalah alat permainan yang dirancang secara khususnya digunakan untuk anak usia dini, tentunya sesuai dengan tahapan usia mereka masing-masing. Contoh dalam kegiatan bermain puzzle, tentu anak usia yang 3-45 tahun mempunyai kepingan puzzle yang berbeda dengan anak usia 4-5 dan 5-6 tahun. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, karena alat tersebut dirancang secara khusus yang bertujuan atau berfungsi untuk pengembangan aspek perkembangan anak, maka pentingnya kita untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan anak sesuai dengan usia mereka, sehingga alat permainan yang kita gunakan saat pembelajaran di kelas sesuai dengan tingkat usia mereka, sehingga anak-anak dapat melakukannya dengan baik dan mereka tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan, aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Nah, maksudnya di sini adalah alat permainan edukatif yang dirancang secara khusus, misalnya untuk pengembangan bahasa, juga dapat digunakan untuk pengembangan aspek lainnya pada anak, misalnya pengembangan motorik, pengembangan kognitif, maupun bahasa pada anak. Yang keempat adalah aman bagi anak. Maksudnya adalah alat permainan yang digunakan oleh anak tidak membahayakan bagi anak, misalnya karena permukaan yang tajam atau juga kasar. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Yang ini sudah jelas ya, bahwa melalui permainan alat permainan edukatif tersebut, maka diharapkan bahwa dapat menumbuhkan kreativitas anak. Yang keenam, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Misalnya saat anak bermain balok, dia bisa membuat rumah, membuat istana, membuat jalan, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh anak sesuai dengan kreativitas mereka. Dan yang ketujuh adalah mengandung nilai pendidikan. Selanjutnya adalah jenis alat permainan edukatif. Nah, jenis alat permainan untuk anak usia dini secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah penempatannya. Berdasarkan penempatannya, maka alat permainan edukatif ada dua, yaitu alat permainan edukatif yang berada di luar ruangan dan alat permainan edukatif yang berada di dalam ruangan. Nah, kalau yang berada di luar ruangan pasti ukurannya lebih besar, seperti perosotan, ayunan, dan sebagainya. Sedangkan yang berada di dalam ruangan pasti ukurannya lebih kecil. Yang kedua, tujuan dan aspek perkembangan. Nah, pada jenis yang kedua ini, alat permainan dikelompokkan berdasarkan kegunaannya dan tujuan pengembangan. Jadi AP itu dikelompokkan berdasarkan aspek perkembangannya, seperti kognitif, sosial emosi, fisik motorik, dan juga bahasa. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sinar Lim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Suster Saba mengenai media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah, media berarti perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Ada juga tujuan dari penggunaan media pembelajaran.
Yang pertama, agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berdaya guna. Maksudnya ketika pendidik mengajar kepada peserta didik, nah itu pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar ketika menggunakan media pembelajaran. Nah, yang kedua, untuk mempermudah guru dalam menyampaikan informasi materi kepada anak. Maksudnya, ketika guru menggunakan alat peraga, itu juga mempermudah guru untuk menyampaikan materi dan untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada anak. Selanjutnya, untuk mempermudah anak didik dalam menyerap atau menerima materi. Ketika seorang pendidik menggunakan alat peraga, nah itu anak didik juga akan memahami dan menerima materi yang telah disampaikan, sehingga anak itu menjadi lebih paham. Selanjutnya, untuk mendorong keinginan anak mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika menggunakan media pembelajaran, itu juga dapat mendorong rasa keingintahuan anak mengetahui apa sih yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, untuk menghindari salah pengertian. Nah, di sini untuk menghindari salah pengertian itu maksudnya salah pengertian antara anak yang satu dengan anak yang lain ketika guru menyampaikan materi yang disampaikan oleh gurunya. Tujuan alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran bagi guru dan anak didik. Tujuan untuk anak. Yang pertama, untuk memudahkan anak belajar. Nah, ketika anak menggunakan alat permainan edukatif, anak dapat bermain dan sekaligus dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, serta ketika menggunakan alat permainan edukatif dapat memberikan kemudahan pada anak. Yang kedua, untuk melatih konsentrasi anak. Dalam melatih konsentrasi anak itu melalui kegiatan. Nah, kegiatan untuk melatih konsentrasi anak itu dibutuhkan sebuah alat permainan edukatif seperti puzzle, ular tangga, ayunan, dan jungkat-jungkit. Yang ketiga, untuk media kreativitas dan imajinasi. Nah, untuk media kreativitas dan imajinasi ini, alat permainan edukatif, anak dapat mencoba-coba dan memainkan sesuai dengan kehendaknya, di mana di situ anak mengeluarkan berbagai kreativitas dan imajinasinya, supaya ketika anak bermain dengan alat permainan edukatif, anak itu merasa puas, serta anak lebih menarik dengan alat permainan apa yang digunakannya. Nah, yang keempat, untuk menghilangkan kejenuhan anak. Nah, apabila kegiatan pembelajaran dilakukan terus-menerus, pasti anak akan merasa jenuh dan bosan. Untuk menghilangkan kejenuhan tersebut, caranya mengajak anak bermain dengan alat permainan edukatif, sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih baik. Yang kelima, untuk menambah ingatan anak. Nah, di sini ketika anak menggunakan alat permainan edukatif, terus alat permainan edukatif itu bagi anak sangat menarik. Nah, pasti anak akan selalu mengingat dan mengenang alat permainan edukatif yang baginya itu sangat menarik. Yang keenam, untuk bahan percobaan anak. Nah, kegiatan coba-coba biasanya dilakukan menggunakan alat permainan edukatif. Misalnya, anak menyusun puzzle, anak bermain balok, anak membongkar pasang mobil-mobilan. Nah, itu semua sebagai bahan percobaan bagi anak. Tujuan untuk pendidik. Yang pertama, untuk mempermudah menyampaikan materi.
Guru dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan tema pembelajaran pasti akan menggunakan alat permainan edukatif atau alat peraga. Nah, dengan menggunakan alat peraga tersebut, anak dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, untuk melatih kreativitas pendidik. Nah, manakala pendidik itu terlatih untuk menjadi kreatif dalam membuat dan mengembangkan alat permainan edukatif. Selain itu, pendidik yang kreatif itu terbentuk saat menemukan dan memunculkan ide yang baru. Ketiga, untuk mengatasi keterbatasan waktu, tempat, dan bahasa. Nah, cara yang dapat mengatasi persoalan tersebut salah satunya dengan menggunakan alat permainan edukatif. Meskipun dalam menggunakan alat permainan edukatif dengan waktu yang singkat dan tempat yang sangat sederhana. Selain itu, anak juga dapat berinteraksi dengan anak lain melalui permainan tersebut. Keempat, untuk membangkitkan motivasi belajar anak. Cara yang tepat untuk membangkitkan motivasi belajar anak yaitu dengan alat permainan edukatif. Karena dengan alat permainan edukatif, anak akan menjadi senang dan nyaman dengan alat permainan tersebut. Yang kelima, untuk media penilaian anak. Nah, untuk media penilaian anak, ketika anak bermain menggunakan alat permainan edukatif, dari proses bermain itu dapat dilihat melalui tingkatan perkembangan anak. Apakah anak belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Itu yang menjadi penilaian anak ketika anak melakukan alat permainan edukatif. Selanjutnya, manfaat alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran bagi guru ataupun anak didik. Media pembelajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian anak terhadap materi pengajaran yang disajikan. Ketika seorang pendidik melakukan proses pembelajaran berlangsung, pasti akan menggunakan alat peraga karena dapat menarik perhatian anak. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Yang ketiga, media pembelajaran dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman belajar. Ketika ada salah satu anak yang belum mengetahui alat permainan edukatif mengenai puzzle, pasti di situ anak akan mengetahuinya dan anak akan mendapatkan pengalaman yang baru. Yang keempat, media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang kelima, media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan anak untuk berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Ketika anak bermain puzzle, di situ anak akan berusaha memecahkan masalah sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah anak alami. Selanjutnya, penggunaan APE sebagai media pembelajaran. Penggunaan media dapat membantu anak-anak dalam berbagai hal, yaitu dapat mengingat lebih lama. Ketika anak menggunakan alat permainan edukatif, anak pasti akan selalu mengingat dan anak akan selalu mengenangnya. Melengkapi rangsangan yang efektif untuk belajar. Alat permainan edukatif juga dapat merangsang anak untuk belajar, menjadikan belajar lebih konkret. Ketika ada alat permainan edukatif, pasti anak akan memahaminya lebih dalam lagi. Apabila seorang guru tidak menggunakan alat permainan edukatif, maka pemahaman anak akan menjadi abstrak, membawa anak ke dalam dunia kelas, serta dapat memperbesar minat dan perhatian pada anak dalam proses pembelajaran. Alat permainan edukatif tersebut juga dapat menarik perhatian anak untuk pembelajaran yang sedang berlangsung.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.